Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang kau tidak lihat dengan matamu, tidak dengar dengan telingamu, tidak pernah kau pikirkan dan tidak pernah timbul dalam hatimu, semua itu dianugerahkan, semua itu disediakan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan pernah kau katakan bahwa aku tidak bisa, aku tidak mampu dan belum, aku bukan orangnya. Enggak. Kalau engkau katakan, oke, ya saya mau, maka Roh Kudus akan memampukan engkau. Dia akan menolong engkau. Dia akan menuntun engkau sampai akhirnya engkau tercengang-cengang dan melihat, kok saya bisa ya? Tugas kita adalah ketaatan dan turut kepada perintahnya. Datang selalu beribadah, kalau perlu tepat waktu untuk datang beribadah. Jangan sia-siakan waktu sedikit pun. Karena di dalam ibadah itu satu rangkaian yang akan berlangsung sejak dari awal sampai pada selesainya. Ada orang belum selesai udah pulang, udah terima doa berkat. Ini juga masalah. Ada juga yang datang tidak mengalami yang namanya peperangan. Kalau kita datang, pujian itu adalah peperangan untuk memerangi semua kedegilan hati kita. Itu pengertian dari ibadah, dari awal sampai pada selesainya kita harus ikuti. Karena lewat ibadah dari pertama, di situ ada puji-pujian. Di situ ada puji-pujian, artinya kita mau memerangi semua kedegilan hati kita. Semua keangkuhan kita lewat pujian kita akan perangi dan kita akan melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus akan datang di dalam hidupmu kalau engkau bersedia untuk memuji-muji Tuhan. Bagaimana umat Israel berjalan dari tanah Mesir sampai kepada tanah perjanjian, mereka penuh dengan pujian dan penyembahan. Di situ pekerjaan Roh Kudus akan bekerja. Sehingga akhirnya kita akan mengalami lawatan Tuhan. Tuhan hadir dan dia akan memenuhi. Bahkan Tuhan hadir, dia akan tinggal di dalam hidupmu. Karena apa? Ada pujian sehingga tidak ada hambatan dalam dirimu. Supaya Roh Kudus tinggal dalam dirimu dan pujian dan itu akan menjadi bagian yang sangat indah dalam hidupmu. Sehingga engkau akan melihat lawatan Tuhan karena Tuhan akan berdaulat dan tinggal di dalam hatimu. Disitulah penyembahan yang indah. Ada amin. Hanya kita sia-siakan. Kalau perlu datang, ada istilah, ada cerita. Rumahnya dekat dengan gereja. Tapi dia nggak mau datang. Di saat khotbah pun nggak datang. Begitu sudah mau berkat, dia datang. Begitu berkat, amin, yang penting aku pinjakan kakiku. Ini aneh juga. Firman yang gak dengar, yang penting berkat terakhir dia pinjakan kakinya dalam gereja. Yang penting ada berkatnya. Bagaimana engkau mau diberkati firman Tuhan engkau sia-siakan? Pujian dan penyembahan engkau tidak hadiri. Bagaimana lawatan Tuhan terjadi dalam dirimu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini penting. Ibadah dari awal sampai selesainya sampai doa berkat itu mata rantai, satu bagian yang tidak terpisahkan. Maka itu jemaat ini saya ingatkan, jangan terlambat untuk datang ibadah. Ada amin. Ini penting. Bagaimana engkau diberkati kalau engkau menyanyiakan? Rangkaian ibadah itu adalah bagian yang penting di dalam untuk kita menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, jemaat ini akan diuji. Jangan pernah engkau katakan saya kok begini-begini aja. Iya, engkau buat dirimu seperti itu. Maka engkau tidak diberkati. Diberkati bukan berbicara tentang jasmani loh. Diberkati ukurannya adalah berbicara rohani. Ada amin. Sebagai orang beriman. Dalam hal inilah kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita bolong-bolong, ingat, kita bisa beribadah di rumah. Tapi kita akan tahu bahwa ternyata berkat bersama itu penting. Satu lidi dapat dipatahkan. Dua lidi itu memang agak sulit. Tapi bagaimana sapu untuk dipatahkan? Artinya kebersamaan. Makanya berbicara tentang jemaat. Jemaat atau gereja. Gereja itu adalah satu kesatuan yang terhimpun dari anggota-anggota.
gereja atau tubuh Kristus, pertama-tama itu adalah suami istri dan anak-anak. Baru perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, keluarga demi keluarga. Itu akhirnya disebut lembaga. Gereja adalah perhimpunan orang percaya.